Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah oleh Syekh Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu muallif menjelaskan tentang kedudukan sunnah ditinjau dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian lanjut tentang kedudukan sunnah jika ditinjau dari hadits-hadits Nabi SAW. Dan pertemuan kita yang terakhir kemarin yaitu kedudukan sunnah jika ditinjau dari ucapan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Sekarang kita masuk ke halaman 121. Thaniyan maruya anit tabi'ina wa atba'ihim, yaitu kedudukan sunnah dari apa-apa yang diriwayatkan oleh atau dari para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, yakni para murid-muridnya sahabat atau murid dari tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Yang pertama, qala Az-Zuhri, berkata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, kata beliau, kana man madha min ulama'ina yaqulun, para ulama-ulama kami yang telah lalu mereka mengatakan al-i'tisamu bis sunnati najatun, komitmen di atas sunnah itu adalah keselamatan, najah. Wal ilmu yaqbidu sari'an, dan ilmu itu mengikat, ya mencengkram dengan begitu cepat. Fa na'ashal ilm thabatad dunya wad din, maka menetapnya ilmu itu berarti menetapnya dunia dan agama. Ya, ketika suatu ilmu itu masih tegak, ilmu itu masih ada, maka berarti dunia dan agama juga akan kokoh. Ya, menetapnya ilmu berarti kekokohan dunia dan agama. Wa dhahabul ilm dhahabu dzalika kullih, au dhahabu dzalika kullih, dan hilangnya ilmu adalah hilangnya itu semua. Nah, ketika ilmu, yakni ilmu di sini kalau diartikan di kalimat sebelumnya yaitu sunnah, maka menetapnya sunnah itu berarti menetapnya dunia dan agama. Dan hilangnya sunnah maka berarti hilang dunia dan agama semuanya. Ini ucapan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Wa an Malik qala, dari Malik dia mengatakan kana Umaru ibnu Abdul Aziz yaqul, berkata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya, siapa yang lebih afdol, Muawiyah bin Abi Sufyan atau
Umar bin Abdul Aziz? Kenapa? Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat. Ya, sedangkan Umar bin Abdul Aziz bukan termasuk di antara sahabat. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri min ba'dihi sunanan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensunnahkan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran. Demikian juga para wulatul amri, para ulil amri setelahnya juga mensunnahkan sunnah-sunnah, artinya meninggalkan ajaran-ajaran. Siapa yang dimaksud ulil amri di sini? Ulil amri bisa bermakna apa dan apa? Umarok dan ulama. Ya, maka konteksnya di sini maksudnya adalah ulil amri, yaitu para ulama. Para ulama berarti sepeninggal Nabi SAW adalah para sahabat, para tabi'in, dan yang mengikuti jejak mereka. Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah. Mengambil sunnah-sunnah tersebut, mengambil nilai-nilai yang diwariskan Nabi dan para ulama setelahnya, maka barang siapa yang mengambilnya berarti dia membenarkan kitabullah. Ya, tasdiqun itu adalah bentuk tasdiq, membenarkan Al-Quranul Karim. Wastikmalun li ta'atillah. Dan barang siapa atau mengambil ajaran-ajaran warisan dari Rasul dan para sahabatnya, itu adalah penyempurna yang menyempurnakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketaatan kepada Allah tidak akan bisa tercapai kecuali dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wa quwwatun ala dinillah. Dan sunnah itu adalah kekuatan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Man ihtada biha muhtadin. Barang siapa yang diberi hidayah di atas sunnah itu, maka dialah orang yang berada di atas jalan hidayah. Wa man istansara biha mansur. Dan barang siapa yang menolong sunnah, maka dialah orang yang mansur, yang tertolong. Artinya yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong Allah, yakni menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Namun waman khalafaha, barang siapa yang menyelisihinya, menyelisihi sunnah, ittaba'a ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman di sini maksudnya siapa? Sahabat. Dan menyelisihi jalannya para sahabat. Wa wallahu Allahu ma tawalla, dan Allah palingkan kemana dia berpaling. Wa aslahu jahannam wa sa'at masira, maka Allah akan memasukkannya ke jahannam, dan itu seburuk-buruknya tempat. Ada yang ingat? Ini beliau kayak apa ya? Menghikayatkan dari apa? Kalimat tadi, barang siapa yang berpaling dari sunnah dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, maka Allah palingkan kemana dia berpaling, dan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat. Ada yang tahu? Ini kalimat kayaknya nggak asing. Ya, di ayat Quran. Ada yang tahu surat apa? Kalau mungkin ayatnya lupa. Hah? Bukan. Surah An-Nisa, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. An-Nisa ayat berapa itu? Ya, surah An-Nisa ayat 115. Ya, kalimat ini itu terinspirasi dari surah An-Nisa ayat 115. Yang ketiga, qala al-Auza'i, berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullah taala. Nah, ini kalimat yang juga termasuk di antara kalimat yang sering kita sampaikan dan menjadi pegangan kita.
Kata beliau, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemanapun sunnah itu berputar. Ya, sunnah ke utara, melok ke utara. Sunnah ke selatan, melok ke selatan. Sunnah menghalalkan, maka kita halalkan. Sunnah mengharamkan, maka kita haramkan. Ya, sunnah membolehkan, maka kita bolehkan. Sunnah melarang, maka kita larang. Ya, kita berputar bersama sunnah kemanapun sunnah itu berputar. Ya, tidak dengan hawa nafsu. Ya, tidak dengan pegangan hawa nafsu. Kita bersama hawa nafsu, kemana hawa nafsu kita inginkan, tidak. Ahlus sunnah berputar bersama sunnah, kemana sunnah itu berputar. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, yakni Imam Al-Auza'i, idza balaghaka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun, apabila disampaikan hadis kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa iyyaka an taqula bi ghairihi, maka hati-hati, janganlah engkau mengucapkan selainnya. Ya, kalau sudah disampaikan hadis Rasul kepadamu, jangan engkau mengucapkan selain itu. Artinya jangan engkau berpendapat selain itu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana muballighan 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah muballigh, yang menyampaikan dari Allah. Berarti kalau engkau berpendapat dengan selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kau berpendapat dengan selain apa yang Allah turunkan. Ya, berpendapat dengan selain yang apa Allah turunkan. Karena Nabi hanya menyampaikan apa yang Allah firmankan. Nabi hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Itu bukan dari hawa nafsu beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik, lanjut di halaman 122. Tsalitsan ma ruya 'anil a'immatil arba'atil matbu'in. Apa-apa yang diriwayatkan dari imam yang 4, yang mereka ini adalah imam-imam yang diikuti. Ya, imam yang 4 maksudnya adalah Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Dan masih berbicara tentang kedudukan sunnah, ditinjau dari sisi ucapan 4 imam madhab yang diikuti. Yang pertama, maruya an Abi Hanifah, yang diriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. An-Nu'man bin Thabit. Ya, An-Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah. Beliau mengatakan, idza jaa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita menghormati, kita letakkan di atas kepala dan di atas mata kita. Ya, artinya sudah tidak ada yang bisa kita palingkan, atau tidak akan kita palingkan kepala dan mata kita kalau sudah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jaa an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakhtaru min qaulihim. Tapi kalau datang ucapan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita memilih ucapan tersebut. Artinya kita memilih mana di antara ucapan para sahabat yang lebih dekat dengan sunnah. Ya, karena ucapan sahabat, ucapan individu sahabat itu maksum enggak? Tidak. Ya, ucapan individu sahabat tidak maksum, tapi yang maksum apa ya? Ijma'nya. Ya, yang maksum, yang pasti benar adalah ijma'nya para sahabat. Nah, ketika kita katakan bahwa ini perkara disepakati oleh para sahabat, ijma' oleh para sahabat, nggak perlu kemudian kita ngabsen sahabat satu-satu apakah benar mengucapkan seperti itu. Seperti kita mengatakan ijma' para sahabat meyakini Allah di atas. Nggak perlu kemudian kita cek Abu Bakar ngomongnya apa, Umar ngomong gimana, Utsman ngomong gimana, Abu Hurairah ngomong gimana, Ali ngomong gimana. Nggak perlu kita cek satu-satu. Banyak sahabat ini. Cukuplah ketika ada seorang sahabat yang mengucapkannya dan tidak ada sahabat lain yang
menentangnya, tidak ada sahabat lain yang membantahnya, maka berarti itu menunjukkan semua sahabat sepakat. Ya, maka cukup satu ucapan sahabat Nabi SAW ketika tidak ada yang menyelisihinya, tidak ada yang menentangnya, tidak ada pendapat yang lain, berarti itu ijma. Karena para sahabat nggak mungkin mereka itu diam kalau memang itu adalah sebuah hal yang tidak diajarkan Nabi atau sebuah hal yang keliru. Ya. Baik, kembali kata Imam Abu Hanifah, wa idza jaa 'anit tabi'in zahamnahum. Tapi kalau datangnya dari para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, maka kita saingi mereka. Karena Imam Abu Hanifah juga hidup di sekeliling para tabi'in. Ya, beliau juga hidup di sekeliling para tabi'in. Wa qala idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Kata beliau, apabila aku berpendapat dengan suatu pendapat, aku mengucapkan suatu ucapan, yang ucapan itu menyelisihi kitabullah, menyelisihi khabar Rasul, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan pendapatku, tinggalkan ucapanku. Ini semua nanti kita dapati imam madhab yang empat tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk fanatik taklid kepada beliau. Semua memerintahkan untuk mengikuti apa? Ad-dalil. Ya, mengikuti ad-dalil. Maka musibah di antara sebagian orang di zaman sekarang, mereka betul belajar fikih dengan madhab. Ini tidak tercela. Ya, seorang mempelajari fikih dengan madhab ini supaya sistematis apa yang dia pelajari ini runut. Ya, supaya dia ini punya konsep ketika dia belajar. Ini bagus. Namun yang jadi masalah adalah dia menganggap bahwa ucapan-ucapan ulama madhab tersebut adalah dalil. Ya, itu adalah dalil. Sehingga ketika dibawakan hadis Nabi SAW, maka mereka menentang dengan ucapan ulama-ulama madhab. Ini yang dikritisi oleh para ulama, yaitu at-taqlidul ama, taklid buta, at-ta'assub al-madhabi, ta'assub madhab, fanatik terhadap madhab. Ketika ucapan pendapat suatu madhab jelas-jelas bertentangan dengan dalil, jelas-jelas bertentangan dengan qala Allah dan qala Rasul, maka kita diperintahkan ikut yang mana? Ikut dalil. Jangan kemudian mengatakan, "Oh, masa kau lebih hebat daripada ulama tersebut?" Tidak, ulama-ulama tersebut kita beri uzur. Dan kita tahu bahwasanya ucapan ulama ini menyelisihi dalil. Itu taunya dari mana? Apa kita sendiri yang membantahnya? Ulama lain. Ya, maka lucu kalau kita dikatakan, wah, antum ini lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Kok berani-beraninya mengkritik Imam Syafi'i? Loh, yang mengkritik bukan kita. Yang mengkritik juga siapa? Para ulama. Nah, kalau yang ngeritik kita, memang ngawur memang. Kalau yang mengkritik adalah orang-orang sekelas kita, ngawur. Tapi yang mengkritik adalah para ulama. Dan ketika melihat hujah-hujah yang disampaikan, memang ada pendapat-pendapat yang sekiranya menyelisihi dalil atau dhaif, lemah. Dan ulamanya kita kasih udzur. Yang ulama yang berpendapat dengan pendapat yang menyelisihi dalil tersebut, kita beri udzur. Kenapa? Bisa jadi belum sampai hadisnya kepada beliau. Atau bisa jadi hadisnya sudah sampai, tapi melalui jalur periwayatan yang dhaif, yang lemah. Sehingga beliau tidak berpendapat dengan hadis tersebut. Nah, ada jalur lain yang sahih. Nah, jalur lain ini nyampainya kepada ulama yang lain. Sehingga jadilah hadis ini dijadikan hujjah oleh ulama tersebut. Ya, intinya kita kasih udzur ulama-ulama tersebut. Namun kita yang sudah sampai kepada kita bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan dalil, maka kita nggak boleh ngotot dengan pendapat ulama tersebut. Wajib kita mengikuti dalil. Allah perintahkan di dalam Al-Quran di surah An-Nisa, kata Allah Azza wa Jalla, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Tidak diperintahkan untuk mengembalikan kepada ucapan ulama-ulama madhab. Ya, maka ahlu sunnah pertengahan, belajar madhab, ya itu bagus. Belajar madhab itu perlu, penting.
Ya, supaya orang memiliki pondasi ketika dia belajar fikih. Namun fanatik madhab ini yang ditentang oleh para ulama. Kemudian yang B, yang ba, maruya an Malik. Apa yang diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas. Ya, bukan anaknya Anas bin Malik. Imam Malik mengatakan, innama ana basyarun ukhti'u wa usibu. Kata Imam Malik, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Terkadang aku keliru dan terkadang aku benar. Fanduru fi ra'yi. Tuh, disuruh menimbang, maka timbanglah, lihatlah pendapat-pendapatku, timbang kembali pendapat-pendapatku. Kata beliau, fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhuhu. Maka kalau pendapatku mencocoki Alkitab, Al-Quran dan mencocoki sunnah, fakhudhuhu, maka ambil pendapatku itu. Bukan dalam rangka mengambil pendapatnya Imam Malik, tapi dalam rangka mengikuti apa? Al-Quran dan sunnah yang ditunjukkan oleh Imam Malik. Tuh, itu fungsinya mazhab gitu. Kita ini ditunjukkan. Ya, kita ini diarahkan kepada dalil. Itu fungsinya mazhab. Ya, bukan kita mandek pada mazhab tersebut. Namanya mazhab ini adalah jalan supaya bisa sampai kepada tujuan. Apa tujuannya? Dalil Al-Quran dan sunnah. Nah, ada orang-orang yang enjoy di jalan situ. Ya, dia enjoynya sudah di jalan situ, mandek, stuck di jalan itu, nyangkut di jalan itu, nggak mau nyampe ke tujuan, nggak mau nyampe ke dalil. Padahal ulama-ulama madhab, ya ulama-ulama madhab sendiri seperti Imam Malik, Abu Hanifah tadi memerintahkan untuk terus sampai ke tujuan. Fakullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnata fatruku. Maka apapun yang menyelisihi, yang tidak sesuai, tidak mencocoki Al-Quran dan sunnah, maka tinggalkan, kata Imam Malik. Di sini jelas sekali Imam Malik tadi, Imam Abu Hanifah benar-benar menjunjung tinggi sunnah, benar-benar mengagungkan sunnah. Wa an Utsmana ibni Umar, diriwayatkan dari Utsman bin Umar, qal jaa rajulun ila Malikin fasa'alahu an mas'alatin. Datang seseorang kepada Imam Malik, kemudian orang ini bertanya kepada Imam Malik tentang permasalahan-permasalahan. Faqala lahu, maka Imam Malik mengatakan kepadanya, qala Rasulullah kadza wa kadza. Imam Malik menjawab, Rasulullah bersabda begini, Rasulullah bersabda begitu. Faqala rajul, maka orang ini kemudian nanya, ara'aita, terus kalau pendapatmu gimana? Ya, ini yang pernah kita sampaikan. Ada orang-orang yang model tipikalnya itu gitu. Nanya tentang permasalahan, Ustaz, apa hukumnya ini. Disampaikan, Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, Rasul bersabda. Kalau pendapat antum apa, Ustaz? Sudah disampaikan dalil, nanya pendapat kita. Maka Imam Malik mengatakan, faqala Malik, beliau membaca firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya, surah An-Nur ayat yang ke-63. Kata Allah, maka berhati-hatilah. Ya, maka waspadalah bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Ya, agar mereka berhati-hati apabila ditimpakan kepada mereka fitnah, yaitu musibah, ujian, atau ditimpakan kepada mereka siksa yang pedih. Ya, Allah alam, ini mirip seperti Imam Malik ketika ditanya tentang apa? Yang sering kita sampaikan. Bawakan ayat ini juga. Imam Malik juga ditanya, beliau membawakan ayat ini juga. Ditanya tentang masalah apa? Tentang nikot. Masih ingat? Ya, Imam Malik didatangi seseorang, dia ingin untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Imam Malik di Madinah, Imam Darul Hijrah. Maka orang ini berkata kepada Imam Malik, min aina uhrim? Dari mana aku berihram wahai Imam Malik? Maka kata Imam Malik, min Dzul Hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihrammu dari Dzul Hulaifah, atau sekarang namanya Bir Ali. Dari situlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu
berihram, memulai start haji dan umrahnya. Maka kata orang ini, walakin uridu an uhrima min al-masjid, yakni Masjid An-Nabawi. Tapi aku pengennya itu ihram dari Masjid Nabawi. Ya, dari Masjid Nabawi. Min indi qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dekat kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, bahasa kita raudhah. Ya, karena dekat kuburnya Nabi itu apa? Area raudhah. Kenapa orang ini berpikir demikian? Karena dia mengetahui keutamaan raudhah. Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku yang sekarang menjadi makamnya Nabi SAW itu adalah taman dari taman-taman surga. Maka spot yang paling istimewa di Madinah itu Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi spot yang paling afdol di mananya? Di Raudhah. Bukan Dzul Hulaifah kan? Ya enggak, kalau dipikir-pikir. Bukan di Dzul Hulaifah kan? Spot yang paling afdol, titik yang paling afdol di Madinah di mana? Masjid Nabawi. Yang paling afdol di Masjid Nabawi di Dzul Hulaifah. Raudhah. Kenapa enggak ihram dari situ? Ya kan? Kenapa enggak ihram dari situ saja? Maka aku pengen ihram di situ untuk mendapatkan keutamaan Raudhah itu. Apa jawaban Imam Malik? La taf'al. Ojo, jangan dilakukan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Aku khawatir kau akan mendapatkan fitnah, mendapatkan musibah karena itu dosa. Bingung tambahan wong nang Raudhah dosa. Ini pola pikirnya orang-orang sekarang. Masa sholawatan dosa? Kan sholawat itu isinya memuji Nabi, ya kan, mendoakan Nabi, ya kan. Masa maulid bid'ah? Maulid itu dosa. Kan maulid isinya membaca sirah Nabi, membaca syair-syair pujian kepada Nabi. Mereka ngelihatnya dari sisi situ. Ya, tidak dari sisi apakah itu disyariatkan oleh Nabi atau tidak. Ya, kalau ditanya, apakah orang ke Raudhah dosa? Ya tentu bilang enggak sih. Oleh pahala iya. Tapi Imam Malik mengatakan jangan kau lakukan itu. Karena aku takut kau akan berdosa. Bingung orang ini. Dia tanya kepada Imam Malik, wa ayyu fitnatin? Ya, fitnah apa yang aku dapatkan wahai Imam Malik? Innama hiya amyal aziduha. Kan aku cuman menambah beberapa mil saja. Aku cuman menambah beberapa mil saja dari Raudhah, dari Bir Ali ke Raudhah itu cuma nambah beberapa mil saja. Mosok dosa. Ya kan? Kalau kata orang sekarang, ojo kaku-kaku kok kalau beragama itu. Maka Imam Malik kemudian mengatakan, wa ayyu fitnatin a'dham min annaka tara nafsaka akmala hadiyan au akmalu hadiyan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah mana, dosa mana yang lebih besar ketika engkau memandang dirimu lebih sempurna hidayahnya, lebih sempurna ilmunya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita, lebih dosa mana yang lebih besar daripada engkau memandang dirimu lebih pintar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul tahu Raudhah itu mulia, Masjid Nabawi mulia, yang sholat di sana berapa kali lipat di musola Darussalam ini? 1000 kali lipat. Ya, 1 rakaat di sana sama dengan 1000 rakaat di musola Darussalam ini. Ya, dan masjid-masjid lain kecuali Al-Haram. Ya, tahu Rasulullah tahu nggak keutamaan-keutamaan seperti itu? Tahu. Tapi kenapa Nabi tetap mikotnya di Dzul Hulaifah? Karena memang itu syariatnya demikian. Maka Imam Malik kemudian mengancam orang itu dengan ayat ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasulnya agar mereka waspada apabila Allah timpakan kepada mereka fitnah atau Allah timpakan kepada mereka adab yang pedih. Tapi itu Imam Malik. Kemudian maruya an Syafi'i, yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qal al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, nih madhab Syafi'i, Indonesia ini madhab Asy-Syafi'i.
Ini ucapan Al-Imam Syafi'i. Cuman sayangnya Imam Syafi'i cuman dijadikan apa? Ya simbol madhab tok. Ya, Imam Syafi'i kita ikuti madhabnya. Tapi akidahnya Imam Syafi'i dibuang. Ya, nggak diikuti akidahnya Imam Syafi'i. Bahkan ada yang gaduh-gaduh. Dalam fikih kita ikut Imam Syafi'i. Akidah kita ikut Imam Asy'ari. Ya, akhlak, tasawuf kita ikut Imam Al-Ghazali. Apa nih? Ya, kesimpulannya kita ikut Imam Jahm bin Safwan, itu kesimpulannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wa usi bi taqwallahi azza wa jalla, dan aku mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa luzumis sunnati wal athar, dan komitmen di atas sunnah dan athar, yaitu jejak para sahabat atau peninggalan-peninggalan warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkil bid'ah wal ahwa wajtinabiha, dan aku wasiatkan untuk meninggalkan bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu wajtinabiha, dan menjauhkan diri darinya. Ya, Imam Syafi'i termasuk di antara ulama yang ya banyak mengecam kebid'ahan. Makanya jangan cuma mengambil ucapan Imam Syafi'i yang toleran katanya. Qauli shawab yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata' yahtamilu as-shawab. Pendapatku benar tapi ada kemungkinan salahnya. Pendapat selainku salah tapi ada kemungkinan kebenarannya. Tuh, ini Imam Syafi'i toleran, nggak merasa dirinya yang paling benar, ya kan? Nggak kayak yang katanya ngaku-ngaku salafi ini sok paling benar, nggak mau pendapat-pendapat yang lain. Maka kita jawab, iya betul, Imam Syafi'i mengucapkan demikian dalam urusan apa? Dalam masalah apa? Masalah apa yang kita toleran? Fikih. Dalam masalah-masalah fikih yang memang luas, masalah-masalah furu', cabang-cabang agama. Kenapa nggak lihat ucapan Imam Syafi'i dalam masalah-masalah pokok, usul? Ya, Imam Syafi'i misalnya tidak toleran siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk dikafirkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, wa annal Quran kalamullah, dan Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk, dan bukan makhluk. Wa man qala annal Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir, kata Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Enggak ada toleran Imam Syafi'i dalam masalah ini. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka ada kemungkinan dia benar. Ya, Al-Quran kalamullah itu benar, tapi bisa jadi salah. Ya, yang mengatakan Al-Quran makhluk salah, tapi bisa jadi benar, gitu dah. Enggak, dikafirkan sama Imam Syafi'i. Karena ini masalah usul, nggak ada toleran di situ, nggak ada pendapat kedua, pendapat ketiga, nggak ada. Hanya satu pendapat ini. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan tentang orang-orang yang belajar ilmu kalam. Sepakat para ulama tentang haramnya ilmu kalam, ya, filsafat dan yang sejenisnya. Beliau mengatakan hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Hukumanku bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma dan sendal. Wa yutafu bainal asyair wal qabail. Kemudian diarak keliling kampung-kampung dan keliling kabilah-kabilah. Wa yuqal, seraya diumumkan kepada orang-orang kampung itu, hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan belajar ilmu kalam. Yaitu ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau tidak toleran. Maka kata beliau, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa alaikum bil jum'ati wal jamaah, dan wajib atas kalian untuk menunaikan sholat Jumat dan al jamaah, yakni ya sholat berjamaah, atau bisa juga komitmen dengan jamaah. Maksudnya jamaah di sini adalah mendengar dan taat kepada
pemimpin bersatu di atas atau bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Itu artinya berjamaah. Ya, ada juga berjamaah dalam artian mengikuti sunnah. Cuman karena sunnah sudah disebut, berarti jamaah di sini kita artikan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Waluzumis sunnati wal iman, dan komitmen terhadap sunnah dan keimanan. Wattafaqquhi fid din, dan bersungguh-sungguh bertafakuh serius dalam agama. Waqala, kemudian beliau juga mengatakan, mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan sahihan falam akhud bihi fa ushhidukum anna aqli qad dhahaba. Kata beliau, kapan aku meriwayatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang sahih, namun tidak aku ambil hadis tersebut, artinya aku tidak berpendapat dengan hadis tersebut, padahal aku meriwayatkan hadis itu. Paham maksudnya ya? Aku meriwayatkan hadis Nabi, tapi aku tidak mengambil hadis Nabi itu, tidak aku jadikan sebagai pendapatku, maka persaksikan akalku sudah hilang. Ya. Artinya aku sudah nggak waras. Kalau sampai pada titik seperti itu berarti aku sudah nggak waras. Berarti warasnya gimana? Mengikuti dalil. Nah ini sekali lagi betapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengagungkan sunnah. Benar-benar diagungkan sunnah itu. Setelah itu maruya an Ahmad. Apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Qala, beliau mengatakan usulus sunnati indana, pokok-pokok sunnah di sisi kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya, wal iktida'u bihim, dan meneladani mereka, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan meninggalkan bid'ah dan semua bid'ah itu dhalalah, itu sesat, dan seterusnya. Ini ucapan Imam Ahmad di mana? Di awal-awal kitab Usulus Sunnah. Ya, kalimat ini awal-awal kitab Usulus Sunnah. Beliau langsung mengatakan berpegang dengan apa yang para sahabat berada di atasnya. Kenapa kok nggak berpegang dengan Al-Quran, Sunnah? Kok langsung para sahabat? Nah, iya, itu ikhtisar, yang meringkas. Karena para sahabat itu pasti berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Wa qala Budail ibnu Muhammad, berkata Budail ibnu Muhammad, dakhaltu ana wa Ibrahim al-Jauhari. Aku pernah masuk, kata Budail, aku pernah masuk bersama Ibrahim al-Jauhari ala Ahmad ibni Hanbal rahimahullah. Masuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Fil yaumil ladzi mata fihi, di hari ketika beliau wafat di hari itu. Jadi ini saat detik-detik terakhir beliau rahimahullahu ta'ala. Qal faja'ala yaqul, ketika itu Imam Ahmad di saat beliau sudah dalam kondisi mau meninggal, beliau mengatakan alaikum bis sunnah, alaikum bil athar, alaikum bil hadis. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnah, berpegang dengan athar, yakni peninggalan Nabi SAW. Wajib atas kalian berpegang dengan hadis. Nih, orang kalau hidupnya sunnah, hidupnya berkutat dengan sunnah, maka akhir hidupnya pun juga ditutup dengan wasiat-wasiat untuk berpegang dengan sunnah. Ya, maka akhir hidup kita itu adalah kesimpulan dari kehidupan kita selama ini. Kalau kehidupan kita selama ini diisi dengan perkara-perkara maksiat, diisi dengan perkara-perkara yang sia-sia, diisi dengan perkara-perkara yang ya di luar sunnah, di luar ketaatan kepada Allah, maka besar kemungkinan akhir hidup kita juga akan demikian. Karena akhir hidup kita itu kesimpulan, ya kesimpulan dari kisah hidup kita selama ini. Maka dilihat dari Imam Ahmad, wasiatnya luar biasa seperti ini, itu menunjukkan bahwa kisah hidup beliau, perjalanan hidup beliau itu penuh dengan sunnah. Ya, kisah hidup beliau penuh dengan
penuh dengan sunnah. Nah, orang kalau misalnya hidupnya itu ya hubbud dunia, ya isinya itu adalah cinta sama dunia, maka wasiat terakhirnya itu juga nggak jauh-jauh dari dunia, ya mewasiatkan untuk kerja, apalagi wasiatnya untuk semangat cari fulus, ya kan, beli rumah, ya nabung, apalagi di situ wasiat-wasiatnya itu wasiat-wasiat demikian, karena kehidupannya diisi dengan perkara-perkara dunia. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua husnul khatimah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, wa qala man radda hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halaka. Barang siapa yang menentang atau menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Menolak hadis itu bisa jadi orang benar-benar tidak meyakini itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menolak bukan karena sanadnya yang bermasalah. Kalau dia menolak karena mungkin setelah dia teliti sanad periwayatannya bermasalah, maka ditolak hadisnya. Ya ini gak apa-apa, sahih sepanjang memang ada penelitiannya. Tapi kalau dia menolaknya karena nggak sesuai dengan akalnya, nggak sesuai dengan hawa nafsunya, nggak masuk akal katanya, ini yang jadi masalah. Ya, di sini problemnya. Kemudian Rabi'an halaman 124, maruya anil a'immati ba'da dzalik. Apa-apa yang diriwayatkan oleh para imam-imam, para ulama-ulama setelah 4 imam madhab tadi, yang hidup setelah 4 imam madhab tadi. Yang pertama, qala Abu Nasrin Al-Marwazi, berkata Abu Nasr Al-Marwazi, fa kaifa yakunu mu'minan man yaruddu sunnata tsabitatal ma'rufata bi ra'yih. Maka bagaimana bisa dikatakan seorang mukmin apabila dia menentang, menolak hadis Nabi yang telah tetap dan telah dikenal, ditolak sama dia dengan ra'yunya, dengan akalnya, dengan logikanya. Bagaimana bisa dikatakan seorang mukmin orang yang kayak gitu itu? Au bi ra'yi ahadin minan nasi ba'dahu, atau ditentang hadis Nabi itu dengan pendapat seseorang setelahnya, ta'ammudan lidzalik, dengan sengaja dia menentang sunnah Rasul tersebut. Au syakkan fihi, atau dia ragu dengan sunnah tadi, diragukan kebenaran sabda Nabi SAW, padahal sahih, tapi diragukan sama dia. Au ingkaran laha, atau dia mengingkari sunnah tersebut. Hina lam tuwafiq hawa, ketika didapati sunnahnya itu ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, maka bagaimana bisa dikatakan orang seperti itu mukmin? Kemudian yang kedua, wa qala Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, i'lamu annal islama huwa sunnah was sunnatu hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah, sesungguhnya Islam itu sunnah dan sunnah itu Islam, dan tidaklah salah satu dari keduanya bisa tegak kecuali dengan yang satunya. Ya, ini ucapan emas Imam Al-Barbahari, yuktab bima idzahab, yang layak untuk ditulis dengan tinta emas. Ya, di sini kita tambahkan karena ini luar biasa, kitab Syarhus Sunnah, ini ada di awal kitab Syarhus Sunnah, ya, oleh Imam Al-Barbahari. Sebuah kitab yang menjadi rujukan akidah ahli sunnah wal jamaah sekaligus manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kitab Syarhus Sunnah ini ada banyak syarahnya, ada banyak penjelasannya. Ini kebetulan yang kita bawa adalah Ithaful Qari bit Ta'liqat ala Syarhis Sunnah lil Barbahari. Syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala.
Ya, di sini kita mau bacakan tentang penjelasan dari ucapan beliau tadi, bahwasanya Islam itu sunnah dan sunnah itu Islam. Perlu diketahui bahwa Islam, kata beliau, adalah at-tariqah allati ja'a bihar rusul alaihimus salatu wassalam wa kullur rusul ja'u bil Islam. Islam adalah jalan yang Nabi dan Rasul semuanya datang kepada umatnya membawa Islam ini. Setiap Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah membawa Islam ini kepada umatnya. Ya, karena Islam maknanya secara umum apa? Islam secara umum maknanya? Bukan. Kalau dikatakan Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, semua nabi dan rasul agamanya Islam. Tuh, berarti apa? Nabi dan rasul ini bawa apa? Tauhid. Ya, Islam maknanya adalah tauhid, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Usul Thalathah. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh, menjalankan ketaatan kepadanya, dan menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Maka semua nabi dan rasul membawa Islam ini. Adapun Islam secara khusus adalah itu secara umum. Islam secara khusus maknanya ini kata orang-orang, Islam ini agama tahun biru. Islam ini baru muncul abad ke-6. Ya kan? Lebih duluan Nasoro, lebih disian Yahudi. Nah, ini yang dimaksud Islam di sini, Islam secara khusus. Berarti apa maksudnya? Islam adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau syariat Nabi Muhammad SAW betul baru muncul abad ke-6. Disian siapa? Ya, disian Nasoro, disian Yahudi, disian mungkin agama-agama yang lebih tua. Iya benar. Tapi kalau dikatakan Islam secara tauhid, ya Islam dalam artian berserah diri kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan, maka itu agama semua nabi dan rasul. Ya, Islam secara umum ini adalah agama semua nabi dan rasul. Allah mengatakan, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Tuh, Nabi Ibrahim adalah Muslim, Islam. Padahal Nabi Ibrahim hidupnya setelah Nabi Muhammad atau sebelum? Sebelum Nabi SAW. Tapi beliau sudah digelari Islam. Oke, maka Islam artinya itu. Nah, adapun sunnah. Ya, adapun sunnah, kata beliau, la farqa bainahuma id fassarna sunnata bit tariqah fala farqa bainaha wa bainal Islam. Kalau sunnah di sini kita artikan adalah Islam secara khusus tadi. Sunnah artinya adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Maka ada perbedaan nggak antara Islam yang khusus tadi dengan sunnah? Nggak ada, kata beliau, sama saja. Ya, Islam itu sunnah dan sunnah itu Islam. Ya, maksudnya sunnah di sini sama seperti Islam secara khusus. Ya, ini kurang lebih itu yang diartikan oleh beliau. Nah, di sini kata beliau, la yaqumul Islam illa bis sunnah. Islam tidak akan tegak kecuali dengan sunnah. Wala yaqumus sunnah illa bil Islam. Dan sunnah tidak akan bisa tegak kecuali dengan Islam. Falladhi yadda'il Islam wala ya'malu bis sunnah. Maka barang siapa yang mengklaim dirinya beragama Islam tapi tidak mengamalkan sunnah, ai tariqatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak berjalan di atas jalannya Rasul. Artinya katanya semua nabi itu agamanya Islam, Ustaz. Iya, ya wis, saya Islam ala Musa. Ya. Betul nggak Nabi Musa itu Islam? Betul, Nabi Isa Muslim. Kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Musa juga kitab yang mengajarkan Islam.
di zaman tersebut. Tapi kalau ada orang di zaman sekarang mengaku saya muslim ala thariqati Musa, saya Islam di atas jalannya Musa, maka kata beliau laisa bimuslim, maka dia tidak muslim karena dia menjalankan Islam tidak dengan sunnah. Walladzi ya'lamus sunnah wala yuslimu lillah laisa bimuslim. Sebaliknya, barang siapa yang mengenal sunnah, dia tahu jalannya Nabi SAW, tapi tidak berserah diri kepada Allah, ya, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa in laisa bimuslim, maka dia tetap tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Wa in arafas sunnah, meskipun dia mengenal sunnah, fala budda minal jam'i bainahuma, maka harus menggabungkan antara Islam yaitu tauhid dan sunnah yaitu ajarannya Nabi SAW. Nggak cukup dengan tauhid, harus dengan sunnah. Nggak bisa dengan sunnah, harus juga dengan at-tauhid. Ini yang dimaksud oleh beliau. Ya, kitab Syarhus Sunnah ini termasuk di antara kitab yang mungkin banyak di antara sebagian orang bahkan yang mengaku sebagai salafi agak fobi atau bahkan alergi dengan kitab ini. Ya, kalau boleh kita katakan jujur, banyak yang alergi dengan kitab ini. Kenapa? Karena kitab ini benar-benar menampilkan wajah salafi yang sesungguhnya, nggak ditutup-tutupi. Sehingga orang yang membacanya itu mungkin bagi yang ya baru mengenal manhaj salaf, mungkin baru ketika membaca ini kaget dia, kok ini salafi? Ya, karena selama ini tidak ditampakkan dengan sebenarnya bagaimana hakikat ahlus sunnah, hakikat manhaj salaf yang sebenarnya. Banyak di antara ikhwan yang ngaku ngajinya sunnah, taunya sunnah cuman apa? Jenggot. Taunya sunnah cuman cingkrang, taunya sunnah cuman nggak maulidan. Ya, yang akhwat taunya sunnah cuman cadar. Hanya sebatas itu. Ketika dibacakan kitab ini seperti bom yang meledak. Duh, kok ini salafi kira? Kok ini manhaj salafi? Ya, makanya pernah kita kajian bahas kitab ini, ya bertahan cuman 3 atau 4 pertemuan saja. Ya, habis itu dibubarkan. Ya, habis itu padahal masih di awal-awal ini masih umum lah bahasan beliau ini di sini. Ya, belum akhir-akhir. Kalau sudah akhir-akhir, nah ini baru tambah streng. Masih di awal sudah di stop. Ya, punya usut ternyata ada oknum seorang dai yang ngaku salafi juga, ya mencekcoki takmirnya untuk memberhentikan karena atau suruh ganti kitab, jangan pakai kitab itu. Katanya nggak cocok buat awam. Ya. Tambah tak sampai no sama anak. Karena bahaya katanya. Kalau orang-orang awam bisa nanti takutnya salah paham. Padahal enggak, kalau kita baca syarah dari para ulama, ya ini untuk supaya jelas. Jadi enggak salah paham betul kalau memang cuman baca matannya Imam Al-Barbahari, ini bisa mungkin salah paham. Contohnya ini ya. Beliau mengatakan, Imam Al-Barbahari mengatakan, wa idza ra'aitar rajula. Tuh wis entek. Satu aja ya. Wa idza ra'aitar rajula mujtahidan fil ibadah. Sebelumnya ini. Nah, wa idza ra'aitar rajula radi'at tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahiba ma'asin zaliman wa huwa min ahli sunnah fashabhu wajlis ma'ahu fa innahu laisa tadurruka ma'siyatuhu. Kata beliau, apabila kau melihat ada seseorang yang dia ini jelek perangainya, ya perbuatannya jelek, fasik, fajir, ahli maksiat dia ini, dolim, tapi dia min ahli sunnah, akidahnya akidah ahli sunnah. Apa maksudnya ya? Seorang ahli sunnah tapi dia ini fasik, melakukan kemaksiatan ini, melakukan kemaksiatan ini. Maka kalau kau dapati ada orang seperti itu, fashabhu, berkawanlah dengan dia. Wajlis ma'ahu, duduklah bersama dia, karena kemaksiatannya tidak akan membahayakan agamamu, tidak membahayakan dirimu. Sebaliknya, wa idza ra'aitar rajula mujtahidan fil ibadah
mutaqashifan muhtariqan bil ibadah sahiba hawa fala tajlis ma'ahu fala tasma' kalamahu wala tamshi ma'ahu fi tariqin fa inni la amanu an tastahliya tariqahu fatahlaka ma'ahu. Tapi kalau kau dapati ada seseorang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, mutaqashifan, dia ini hidupnya sederhana, zuhud, ya kan, muhtariqan bil ibadah, berapi-api semangat melakukan ibadah, tapi sahibu hawa, ahli bid'ah. Ya, tapi dia ahli bid'ah, maka jangan kau bermajlis dengannya, jangan berkawan dengannya, jangan mendengarkan ucapannya, jangan berjalan bersamanya, karena aku tidak menjamin kau aman dari kebid'ahannya, sehingga kau lama-kelamaan akan menganggap baik ucapannya, maka kau akan binasa bersama dia. Ada orang ini rajin sholat, gak oleh dikoncoi. Ya, kenapa? Ahli bid'ah. Ya, bagaimana ahli bid'ah? Sudah disebutkan di bab sebelumnya. Yang menyimpang dalam masalah penguasa, yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat, meskipun ahli ibadah, gak oleh dikoncoi. Sebaliknya, ada seorang ahlus sunnah di atas akidah yang sahihah, hanya saja dia ahli maksiat, maka boleh berteman dengan orang seperti itu. Nah, orang awam kalau mendengar seperti ini apa? Bahaya ini. Ya. Tapi dijelaskan sama beliau, ini dalam rangka untuk mengkomparasikan maksiat sama bid'ah, mana yang lebih parah? Kebid'ahan. Ya, ini bukan dalam rangka untuk kemudian kita bermudah-mudahan bermajelis dengan pelaku maksiat, enggak. Memang yang idealnya, kata Syekh Shalih Fauzan, ahli ibadah sekaligus di atas akidah sunnah, di atas akidah salaf. Itu idealnya. Cuman kalau dikomparasikan dua ini, maka yang lebih jelek yang ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Nah, ini banyak ucapan-ucapan seperti ini dari para salaf. Cuman memang sebagian orang yang katanya ngaji sunnah jarang mendengar ini. Ucapan Fudail bin Iyad, li an yujawironi al-qiradatu wal khanazir ahabbu ilayya min an yujawironi ahadun minhum. Sungguh bertetangga dengan al-qiradah. Apa al-qiradah? Bedes. Wal khanazir, apa? Babi. Bertetangga dengan monyet-monyet dan babi-babi lebih mending bagiku daripada bertetangga dengan salah seorang di antara mereka, yakni ahli bid'ah. Jangan kalian mentah-mentah terus pindah ke Taman Safari. Langsung beli kapling di Taman Safari. Enggak, maksudnya bedes, monyet, babi itu enggak bisa ngasih syubhat kepada kita. Tapi kalau bertetangga dengan ahli bid'ah, apalagi tokohnya, ya kan, apalagi yang menyeru kepada bid'ahnya, bisa nggak kita terpengaruh? Sangat bisa. Ya, ini kitab luar biasa. Nanti insya Allah mungkin kalau Allah takdirkan kita selesai dari kitab Makanatus Sunnah ini, ingin kita melanjutkan kitab Syarhus Sunnah ini. Insya Allah Taala biidznillah. Wallahu a'lam. Qulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.